Assalamualaikum, halo semua. Terima kasih sudah klik channel Bongkar Kasus. Semoga kita dan keluarga selalu diberi kesehatan dan keberkahan ya. Kalau kamu suka cerita kisah nyata, kriminal, atau kisah viral lainnya, jangan lupa subscribe. Dan buat kamu yang udah subscribe, terima kasih. Semoga rezekinya selalu dimudahkan. Amin. Kisah ini bermula dari sosok Andi Matalata alias Andi Lala, 34 tahun. Seorang tukang las. Pada suatu hari ia mendatangi Rianto 40 tahun, penjaga gudang sembako yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya. Kedatangan Andi untuk menagih pesanan sabu senilai 5 juta yang sudah ia bayar sebulan sebelumnya. Namun Rianto mengatakan bahwa barangnya belum ada. Perkataan itu membuat Andi curiga. Ia yakin dirinya tuh telah ditipu. Dengan perasaan dongkol, akhirnya Andi pulang ke rumahnya di Jalan Pembangunan 2, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam. Hari Kamis 4 April 2017. Niat jahat Andi semakin bulat. Ia tahu kelemahan Rianto, yaitu candu narkoba. Maka ia berencana menjebak Rianto dengan dalih mengajak nyabu bareng. Karena tidak memiliki uang untuk membeli sabu, pada Jumat 7 April 2017, Andi menggadaikan motor Honda Beat miliknya seharga 2 juta kepada kakaknya Amri. Keesokan harinya, Sabtu 8 April 2017, Andi membeli besi sepanjang 60 cm dari seorang pengebul barang bekas di Lubuk Pakam. Sore harinya ia membeli sabu seharga Rp300.000 dari seorang bernama Andri. Malam itu selepas maghrib, Andi menyewa Daihatsu Xenia dengan nomor polisi BK1011HJ. Selanjutnya, Andi menuju warung bakso di Jalan Pembangunan 21 Desa Skip Deli Serdang. Bertemu dengan keponakannya Roni Anggara, 21 tahun, dan Andi Syahputra, 27 tahun. Di sini kita sebut saja Syahputra. Mereka diajak untuk ikut serta ke rumah Rianto. Di sini ia menelpon Rianto untuk memberitahukan bahwa dia akan bertamu untuk menghisap sabu bareng. Sabtu 8 April 2017 jam 11 malam, mereka menuju rumah Rianto di Jalan Mangan, Gang Benteng, Lingkungan 11, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli. Karena posisi rumah di dalam gang sempit, mobil pun diparkir di depan gang. Kedatangan mereka disambut Rianto yang sudah menunggu di teras rumahnya. Andi lalu memperkenalkan Andi Syahputra dan Roni Anggara sebagai keponakannya. Kemudian Andi masuk ke dalam, sedangkan Roni dan Syahputra duduk di teras. Setelah mengobrol dan minum sebentar, Andi meminta botol bekas minuman kepada Rianto untuk digunakan sebagai bahan dalam menghisap sabu. Kemudian ia juga menyuruh Rianto untuk membuat alat hisapnya. Sedangkan ia kembali ke mobil untuk mengambil sabu. Padahal sabu itu sudah berada di kantong celananya. Hal tersebut merupakan alasan Andi karena dia hendak mengambil sebatang besi yang ia simpan di dalam mobil. Batangan besi itu ia selipkan di paha depan ditutupi oleh pakaian. Kemudian Andi kembali dan menemui Rianto. Andi menghisap sabu sebanyak 3 kali. Rianto datang dan duduk di hadapannya. Lalu Andi menyerahkan alat penghisap sabu kepada Rianto untuk digunakan. Pada saat Rianto sedang menikmati sabu, Andi secara diam-diam berdiri dan mengambil besi yang sudah disiapkan. Dengan kedua tangannya, Andi mengayunkan besi seberat 11 kilo dan memukul ke arah kepala Rianto sebanyak 1 kali sehingga terjatuh menyamping. Suara ribut-ribut terdengar oleh Syahputra dan Roni yang duduk di teras. Lalu mereka masuk ke dalam rumah dan melihat Andi dan Rianto sedang berkelahi. Roni membantu Andi. Tak lama Rianto pun tewas dihantam besi sebanyak 3 kali oleh Andi. Kemudian Andi menyuruh Roni untuk segera memutar mobil. Ia sendiri menuju kamar. Istri Rianto, Aryani, 35 tahun, terbangun karena mendengar suara ribut. Tidak mau aksinya ketahuan, Andi memukul wanita malang itu hingga tewas. Suara kegaduhan didengar oleh anak-anak Rianto.
Naya 13 tahun, Gilang 8 tahun, dan si bungsu Kirana 3 tahun. Dengan sadis, Andi pun menghabisi anak-anak yang tidak berdosa dengan besi yang sama. Tangisan Kirana membangunkan neneknya Sumarni, 60 tahun yang hendak menyalakan lampu. Andi langsung memukul wanita malang itu hingga meregang nyawa. Saat itu Andi mengira Kirana telah tewas. Lantas ia mendorong tubuh kecil itu dengan kakinya ke kolong ranjang. Setelah memastikan semua korban tewas, Andi menggasak harta benda. Uang 850.000, 4 ponsel, 1 laptop dan Honda Vario putih dengan nomor polisi BK6308AL. Kemudian Andi kabur dengan motor. Sementara Roni dan Saputra membawa mobil sewa. Saat mereka menuju mobil, seorang tetangga melihatnya. Namun ia tidak curiga karena diketahui Andi masih saudara korban dan memang sering main hingga malam. Selanjutnya, Andi menemui Roni dan Saputra di persimpangan jalan Pematang Pasir Tanjung Mulia. Di sini mereka bertukar kendaraan. Andi membawa mobil yang disewa dan Roni membawa motor Honda Vario. Pagi harinya, Minggu 9 April 2017, seorang tetangga curiga karena lampu teras menyala dan pintu depan terbuka. Ketika memasuki rumah, ia kaget melihat Rianto bersimbah darah di ruang tamu. Ia pun teriak meminta tolong kepada warga lain dan segera menghubungi polisi. Hari itu warga Jalan Mangan 1 Kelurahan Mabar dihebohkan dengan tewasnya Rianto beserta keluarganya. Hanya satu yang selamat, Kirana, bocah usia 3 tahun, ditemukan kritis dengan luka lebam. Ia pun segera mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Awalnya tidak ada yang mencurigai Andi, bahkan ia dan istrinya sempat datang untuk melayat ke rumah duka. Namun penyelidikan polisi mengarah padanya setelah ada kesaksian tetangga yang melihat Andi bersama Roni dan Saputra pada malam kejadian. Kemudian polisi mendatangi dan menggeledah rumah Andi di Jalan Pembangunan 2, Desa Skip, Kecamatan Lubuk Pakam. Di sini polisi menemukan barang-barang milik korban. Namun Andi tidak berada di rumahnya. Dia sudah kabur dengan mengendarai minibus L300BK1325FJ. Mobil ini akhirnya ditemukan di tempat parkir di SPBU Pagar Jati Perbaungan Medan. Dari hasil penelusuran, polisi menemukan tersangka lain yaitu Roni Anggara. Selanjutnya Roni diamankan dari tempat kerjanya di minimarket Tanjung Morawa. Roni mengaku hanya menemani Andi membawa sepeda motor korban ke Simpang 4 Jalan Tanjung Mulia sampai ke Lubuk Pakam untuk diberikan ke tersangka lain yaitu Andi Saputra. Pengejaran kembali dilakukan kepada tersangka Saputra yang diketahui keberadaannya di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Rabu 12 April 2017 dia ditangkap. Saputra mengaku ikut datang ke rumah korban Rianto bersama dengan Andi dan Roni dengan mobil sewaan, mobil Daihatsu Xenia. Saputra mengaku hanya bertugas berjaga di teras, kemudian membuang alat hisap sabu dan menyimpan motor milik Rianto. Selanjutnya motor itu dijual ke penadah bernama Ricky Primakusuma seharga 1,8 juta rupiah. Setelah buron hampir sepekan, akhirnya Kamis 13 April 2017, tim gabungan Polda Sumut sudah mengetahui Andi berada di Provinsi Riau. Setelah berkoordinasi dengan Polda Riau dan Polres Indragiri Hulu, maka di hari Jumat 14 April 2017 sekitar jam 9 malam pengintaian kepada Andi pun dilakukan. Namun polisi belum bisa menangkapnya karena saat itu sedang ada acara warga. Barulah besoknya di hari Sabtu 15 April 2017 sekitar jam 4 subuh Andi dibekuk dengan tembakan di kakinya karena mencoba kabur dan melawan petugas. Ditangkapnya Andi menguak kasus lain. Minggu 12 Juli 2015, tepatnya di bulan Ramadan, Andi bersama istrinya Reni Safitri 38 tahun dan rekannya Irfan menghabisi Suherman alias Iwan Kakek yang berprofesi sebagai kuli bangunan.
Bermula dari pengakuan istri Andi yaitu Reni yang mengaku telah berselingkuh dengan Iwan hampir 4 tahun lamanya. Diketahui Iwan itu adalah sahabat dari Andi. Merasa dihianati dan dibohongi, lantas Andi menyuruh Reni untuk menghubungi Iwan untuk datang ke rumah dan berbohong jika Andi sedang tidak di rumah. Benar saja, sekitar jam 8 malam ketika warga sedang sholat tarawih, Iwan datang melalui pintu belakang. Saat itulah Andi memukul kepalanya dengan alu atau alat yang digunakan untuk menumbuk padi. Pembunuhan itu dilakukan bersama rekannya Irfan. Selanjutnya mayat dibuang bersama motornya di parit di Jalan Lintas Pagar Jati, Pematang Siantar. Ketika dilakukan rekonstruksi ulang peristiwa pembantaian keluarga Rianto, polisi mengerahkan lebih dari 350 personel demi keamanan karena masyarakat geram dan marah, di mana ada anak yang tidak berdosa menjadi korban. Ironisnya, Andi sendiri sebenarnya dikenal sebagai pribadi yang baik, bahkan ia pernah menjadi ketua remaja masjid. Selanjutnya di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Medan, keterangan Andi yang mengatakan korban Rianto menarkoba dibantah oleh keluarga korban dan mengatakan itu hanya fitnah agar hukuman Andi diringankan. Kemudian Jumat 12 Januari 2018, Ketua Hakim Domingus Silaban menjatuhkan hukmat terhadap Andi Matalata atau Andi Lala sesuai dengan KUHP Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Selanjutnya Roni Anggara dan Saputra masing-masing 20 tahun penjara. Selanjutnya istri Andi yaitu Reni Savitri dijatuhi hukuman penjara 9 tahun dan Irfan 11 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap Suherwan atau Iwan Kakek. Ketika mendengar putusan, Roni dan Saputra menangis menyesali nasibnya. Bagaimana tidak, Roni dibayar 500.000 dan Saputra 300.000, tapi harus meringkuk 20 tahun di penjara. Kasus ini menjadi salah satu tragedi paling kelam di Sumatera Utara. Semoga kisah ini menjadi pelajaran agar kita selalu berpikir jernih, menjauhi narkoba dan tidak larut dalam dendam. Sekian dulu kasus kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum. See you.